Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian wal akhwat, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam yang ke-19 di bulan Muharram 1447 Hijriah, 48 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kita kembali berkesempatan hadir bermajlis setelah melaksanakan sholat maghrib, dan insya Allah kita akan melaksanakan juga sholat isya secara berjamaah. Kita manfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk kita sama-sama membaca, menelaah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi salah seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau telah mengumpulkan kepada kita hadis-hadis yang sangat penting dalam satu buku yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini sudah memasuki bab yang membahas tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan kita yang terakhir, kita sudah mulai membahas bab yang ke-243 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah jelaskan bahwa masalah ini salah satu masalah yang sangat penting, karena ini diantara manfaat besar kita belajar hadis, ya. Seandainya tidak ada manfaat kita belajar hadis kecuali kita akan banyak bersalawat kepada Nabi SAW, maka sudah sangat cukup, ya. Seandainya keutamaan belajar hadis itu cuma satu, yaitu mengondisikan kita untuk bisa memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sudah merupakan keutamaan yang sangat-sangat besar. Karena kita sudah bahas pada hadis yang ke-1397 bahwa ketika kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya kita yang mengambil manfaatnya, karena kita bersalawat cuma satu kali kepada beliau, Allah akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Dan juga kita sudah bahas hadis yang ke-1398 bahwa di antara manusia yang paling dekat majlisnya di hari kiamat bersama Nabi SAW adalah mereka yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang paling terakhir kita bahas. Gitu. Masih ada? Hadis ke-1399 sudah atau belum? Belum, ya? Sekarang kita lanjutkan membahas hadis yang ke-1399 dan seterusnya. Hadis yang ke-1399, wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu,
datang dari sahabat yang mulia yang bernama Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, sesungguhnya di antara hari yang paling afdal di antara hari-hari yang ada adalah hari Jumat. Fa aksiru alayya minas salati fihi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengucapkan salawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun aliyya, karena salawat yang kamu ucapkan akan diperlihatkan kepadaku. Faqalu, atau akan dibawakan kepadaku, akan ditampakkan kepadaku. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika, bagaimana mungkin salawat kami yang kami ucapkan kepadamu akan diperlihatkan kepadamu? Wa qad arimta, padahal kamu sudah menjadi mayat, atau engkau sudah wafat, engkau sudah sebenarnya disebut sebagai bangkai ya, tapi artinya sudah meninggal dunia. Yaqul balita, ya dalam sebagian riwayat engkau sudah rusak jasad engkau. Innallaha azza wa jal, kata Nabi kita SAW, sesungguhnya Allah azza wa jal harrama alal ardi, mengharamkan kepada tanah, kepada bumi, ajsadal anbiya, untuk memakan tubuh jasad dari para nabi-nabi. Rawahu Abu Daud, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Hadis kita ini jamaah sekalian sebenarnya sudah kita pernah bahas di hadis yang bernomor 1158 pada saat kita membahas tentang keutamaan hari Jumat ya. Di antara hadis-hadis tentang keutamaan 1158 ya, membahas tentang keutamaan hari Jumat dan beberapa sunnah-sunnah pada hari Jumat. Tapi tidak mengapa kita bahas kembali sedikit untuk menyegarkan bagi ikhwah yang mungkin sudah pernah mendengarkan, atau sebagai pelajaran bagi yang belum hadir pada waktu itu. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami terkait dengan hadis kita ini. Pertama, hadis ini menegaskan bahwa sesungguhnya di antara hari-hari yang terbaik adalah hari Jumat. Di sini ada kata-kata inna min afdal. Kata-kata min dalam bahasa Arab bisa berarti di antara, dan kata-kata di antara itu tidak langsung memberikan faidah bahwa dia paling afdal. Ya, kalau dikatakan di antara hari yang paling afdal hari Jumat, apakah difahami bahwa ada hari juga yang afdal atau tidak? Apakah beda? Beda kalau kita bilang hari Jumat adalah hari yang paling afdal, dengan kalau kita bilang di antara hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Beda enggak maknanya? Beda ya. Kalau kita mengatakan hari yang paling mulia hari Jumat, itu secara mutlak bahwa di antara seluruh hari, maka hari yang paling afdal adalah hari Jumat di antara 7 hari yang ada. Tapi kalau kita bilang di antara hari-hari yang afdal adalah hari Jumat, bahwa mungkin ada juga hari-hari yang afdal dan belum tentu Jumat yang paling afdal.
Tapi hadis ini harus ditafsirkan, walaupun hadis ini masih memberikan kesan boleh jadi ada hari yang lebih afdal daripada hari Jumat, tapi hadis ini lebih ditegaskan pada hadis yang lain. Hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditegaskan khairu yaumin talat alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang terbaik terbit matahari padanya hari Jumat. Jadi tidak ada hari di mana matahari terbit, dan matahari terbit artinya datang hari itu. Ya, kalau matahari sudah tidak terbit berarti tidak ada lagi hari. Tidak ada hari yang terbaik ketika matahari terbit padanya melebihi hari Jumat. Jadi penegasan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan hari Jumat dalam firman-Nya, wa syahidi wa mashhud. Wa syahid wa mashhud. Syahid adalah hari Jumat, mashhud hari Arafah. Itu di antara tafsiran yang paling kuat ya tentang firman Allah, wa syahidi wa mashhud, dan demi yang bersaksi. Para ahli tafsir kebanyakan mengatakan hari Jumat. Allah bersumpah atas nama hari Jumat, dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya menunjukkan keutamaan makhluk tersebut. Wa mashhud, dan yang disaksikan maksudnya hari Arafah. Makanya ulama kita mengatakan kalau ketemu antara hari Jumat dan hari Arafah, maka itulah hari yang paling baik, karena Allah telah bersaksi dengan syahid hari Jumat dan mashhud yaitu hari Arafah. Kalau ketemu bertepatan hari Jumat dengan hari Arafah atau hari Arafah dengan hari Jumat, maka berkumpul dua hari yang paling utama. Jadi hadis ini menegaskan bahwa hari yang afdol adalah hari Jumat. Dan kalau kita mau urut-urutkan di antara hari, kalau bulan kita mau urutkan, bulan yang paling afdol bulan apa? Ramadan. Setelah Ramadan apa? Ya, Muharram atau Dzulhijjah? Ya, 4 bulan yang haram. Ada khilaf, Dzulhijjah kah atau Muharram kah? Ya. Jadi sebagian mengatakan Dzulhijjah, karena Dzulhijjah juga itu adalah hari raya, ya. Dan ada 10 hari pertama yang paling afdal dari setahun. Dan ada yang mengatakan Muharram seperti yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Intinya 2, 3 masih ada perselisihan. Lalu urutan keempat adalah bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Walaupun kalau kaum Mudhar lebih mengutamakannya. Yang kelima apa? Zulqa'dah. Adapun 6 sampai 12 tidak ada dalil yang menegaskan hal tersebut. Itu untuk bulan. Untuk hari, urutan ke-1 adalah hari Jumat. Urutan kedua hari Senin, hari Senin. Hari diturunkannya wahyu, hari diangkatnya amal-amal soleh. Yang ketiga hari Kamis. Kenapa kita lebih utamakan Senin daripada Kamis? Karena Senin lebih jelas dalilnya dibandingkan hari Kamis. Hari Kamis sebagian riwayatnya masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Adapun Senin lebih jelas. Maka dari 7 hari yang ada, hari yang paling afdal hari Jumat, jelas ya. Berdasarkan dalil 2 dalil hadis tadi, dan juga di antara hal yang menunjukkan keutamaan hari Jumat adalah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebagai salah satu nama dalam Al-Qur'an. Satu surat dinamakan dengan surat Al-Jumu'ah. Adapun yang lainnya 4, 5, 6, 7 tidak ada penegasan. Ya, kalau orang Yahudi jelas yang mereka utamakan apa? Sabtu. Kalau orang Nasrani hari Ahad. Dan ini sebenarnya telah ditawarkan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan kepada umat-umat sebelum kita, pilih hari yang kalian jadikan hari raya. Tapi kata Allah, kata Nabi kita SAW, adallallahu man qablana. Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita. Maksudnya mereka tidak mendapatkan taufik hidayah untuk memilih yang paling benar.
Jadi bayangkan kalau mereka memilih hari Jumat, ya. Tapi Allah menyesatkan mereka sampai mereka tidak memilih hari Jumat. Padahal hak memilih duluan mereka. Yahudi lebih dulu, dan Yahudi memilih hari Sabtu. Datang setelah Yahudi Nasrani memilih hari Ahad. Kita datang belakangan, dan alhamdulillah walaupun kita terakhir memilih, kita tetap memilih yang terbaik, ya. Beda kalau kita kan kalau dipilih, pilih yang terbaik, pilih duluan, ya. Biasanya yang dapat giliran duluan itu akan memilih yang terbaik, ya. Ini kita alhamdulillah, kita kesempatan kita memilih ketiga, tapi kita mendapatkan pilihan yang terbaik, ya. Makanya Rasulullah mengatakan antumul akhirun awwalun yaumal qiyamah. Kalian adalah umat yang paling terakhir datang, tapi umat yang paling terdepan di hari kiamat. Lalu hal yang kedua dalam hadis ini adalah fa'aksiru alayya minas salati fihi. Di antara tugas kita di Jumat, adalah perbanyak salawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara amalan-amalan yang paling afdal di hari Jumat dari sekian banyak amalan-amalan yang lainnya. Jadi secara umum hari Jumat adalah hari ibadah. Bukan berarti hari lain tidak ibadah, hari lain juga ibadah, tapi hari yang paling utama kita beribadah adalah hari Jumat. Dan di antara amalan yang paling khusus kita perbanyak di hari Jumat adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang penting juga dari hadis ini, bahwa salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan kepada beliau. Makanya beliau tahu siapa di antara kita yang bakhil, siapa di antara kita yang paling rajin bersalawat. Ya, kita ini kalau rindu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ketemu sama beliau, jauh sudah. Ya, kita ini datang 1400 tahun lebih baru datang sepeninggal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita akan dikenali nanti, dan kita dirindukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kan ada laporan-laporan yang sampai kepada beliau, si fulan bersalawat kepadamu, si fulan bersalawat kepadamu. Ma'rudatun aliyya, akan diperlihatkan kepadaku. Para sahabat sempat kaget dan mengatakan, wahai Rasulullah, gimana mungkin engkau akan mengetahuinya padahal engkau telah meninggal dunia. Dan ini keyakinan dari para sahabat bahwa orang yang meninggal dunia itu tidak bisa lagi ada komunikasi dengan orang yang masih hidup. Hukum asal orang yang meninggal dunia itu tidak tahu apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang masih hidup. Itu hukum asalnya. Makanya tidak mungkin ada orang yang telah meninggal dunia tahu hal-hal yang terjadi di muka bumi ini. Dan ketika para sahabat bertanya, bagaimana mungkin engkau tahu ya Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu masih punya hubungan dengan orang-orang yang hidup. Orang-orang yang di dalam kuburan masih tahu apa-apa yang terjadi di tengah-tengah orang yang masih hidup. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah mau menjelaskan bahwa ada kekhususan untuk beliau. Berarti pengetahuan beliau akan orang yang rajin berselawat kepada beliau ini khusus bagi beliau, tidak menjadi hal yang umum, ya. Seperti umpama ada di antara kita yang selalu mengingat orang yang sudah meninggal dunia, selalu menyebut-nyebut orang yang sudah meninggal dunia, mungkin ada orang tuanya, kakeknya dan sebagainya. Apakah mereka itu semua tahu? Ini ada khilaf sebenarnya, ya. Tapi berdasarkan dalil ini menunjukkan bahwasanya perlu ada dalil tegas bahwa mereka tahu. Karena para sahabat saja sempat menyaksikan atau sempat mempertanyakan, apakah engkau bisa tahu wahai Rasulullah kami bersalawat kepada engkau padahal engkau sudah meninggal dunia? Karena hukum asal yang difahami oleh sahabat, dan memang demikian adanya, orang yang meninggal dunia itu sudah terputus hubungannya dengan alam dunia. Mereka berada di alam barzakh yang lain lagi alamnya. Mereka juga sedang sibuk di sana, sibuk menikmati nikmat kubur bagi mereka-mereka yang menikmati nikmat kubur, dan sibuk dengan siksa dan azab waliyadzubillah bagi yang mereka merasakan azab kubur. Jadi mereka juga dalam keadaan berada di satu alam yang mereka sibuk di dalamnya. Maka mereka tidak disibukkan dengan alam kita di dunia ini.
Mereka punya kesibukan, kita juga punya kesibukan. Tidak ada komunikasi. Ya, tidak ada komunikasi. Itu hukum asal. Ya. Makanya kalau ada orang selalu bilang, saya selalu komunikasi dengan orang yang dikubur, ini kita sanksikan. Ya. Jadi kan banyak orang yang selalu mengklaim tahu hal-hal yang gaib, ya, termasuk apa yang dalam kubur. Hukum asal tidak. Hukum asal tidak. Kecuali ada dalilnya. Oleh karena itu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah ini, beliau menyebutkan ada kekhususan. Apa itu kekhususan? Beliau mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal mengharamkan jasad dari para nabi-nabi dimakan oleh tanah. Dimakan oleh tanah. Mafhumul mukhalafahnya, hukum asal jasad dari yang lainnya itu akan dimakan oleh tanah. Jasad dari kita beberapa waktu saja bertahan, setelah itu akan hancur. Tulang belulang pun juga kelak akan hancur di tanah. Dan nanti akan ada hari kebangkitan, lalu kita dikembalikan dalam bentuk kita lagi. Adapun di kuburan sudah menjadi tanah, bercampur dengan tanah dan berubah menjadi tanah. Itu proses, ada tentu saja prosesnya. Adapun Nabi SAW, para nabi secara umum, para nabi mereka tetap hidup. Bahkan dalam sebagian riwayat mereka tetap hidup dalam kuburan-kuburan mereka, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang hidup sebenarnya adalah para syuhada. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, kata Allah. Mereka tetap hidup di sisi Rabb-nya, bahkan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, ya. Jadi inti dari hadis ini adalah salawat walaupun dianjurkan kapan saja, tapi di antara waktu yang paling penting untuk kita perbanyak salawat adalah di hari Jumat. Masuk dalamnya juga adalah malam Jumat. Masuk juga malam Jumat, karena ketika dikatakan hari Jumat maka sudah masuk dalamnya malam Jumat. Sama dengan kalau kita katakan hari Ahad, malam Ahad. Makanya kita ini malam ini adalah malam ke-19 Muharram. Besok, ya besok tanggal 19 Muharram juga. Karena perhitungan Islam itu malam, hari itu dimulai dengan malamnya, ya, sejak waktu maghribnya sampai besok hari sebelum masuk waktu maghrib. Dan itu hadis-hadis yang mengatakan bersalawat diperbanyak di hari Jumat, masuk juga malam Jumat. Baca Al-Kahfi, bagi yang mengambil hadisnya tentang baca Al-Kahfi di hari Jumat juga masuk dalamnya malam Jumat, ya. Hadis yang berikutnya, hadis ke-1400, ya, hadis ke-1400. Hadis ke-1400, ya. Ini nomor cantik ini, ya. Tolong dihafal, ya. Jadi nanti antum bilang, saya hafal hadis, saya tahu itu hadis ke-1400 dalam Riyadhus Shalihin, ya. Tapi yang paling penting amalkan, ya. Apa itu? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu rajulin. Ragima itu rugam itu tanah. Ragima anf, bercampur dengan tanah. Anf itu hidung, ya, bercampur dengan tanah. Berdebu hidungnya seseorang. Ragima anfu rajul. Kata-kata ragima anf, berdebu hidungnya seseorang, ini kinayah, menunjukkan kehinaan, kecelakaan, suatu hal yang tidak baik, ya. Jadi kata-kata ragim anf beda dengan taribat yadak. Tariba dari kata-kata apa? Turab. Yad, tangan berdebu. Ini juga tangan berdebu sebenarnya, tapi dia untuk hal yang baik, ya, kinayah untuk hal yang baik. Makanya dalam hadis tentang memilih pasangan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bizatid din taribat yadak. Ada 4 alternatif pilihan kalau mau pilih pasangan. Entah kita pilih wanita itu karena kecantikannya,
atau hartanya, atau karena persoalan nasabnya, atau karena persoalan agamanya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilih karena agamanya. Ya. Yang lainnya bisa jadi pilihan tapi bukan pilihan yang terpenting. Pilihan yang terpenting karena agamanya. Taribat yadak, engkau akan beruntung. Padahal taribat yadak itu yadak, tanganmu akan berdebu, maksudnya keberuntungan, kinayah untuk keberuntungan. Adapun hidung yang berdebu, ragima anf itu kinayah untuk kecelakaan, kehinaan. Ragima anfu rajulin, celakalah seseorang. Ada yang hilang di sini. Kau antum enggak? Zikirtu indahu. Ada situ ya? Oh iya. Kalau di buku kami ini tidak ada zikirtu. Ini kurang ini, ya. Ada hilang dalam cetakan ini. Ada ya? Di situ ada juga. Ya, alhamdulillah. Betul itu ya. Zikirtu indahu. Zikirtu, namaku disebutkan indahu, di sisinya. Artinya dihadir pada saat namaku disebutkan. Namaku maksudnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yusalli alayya, namun dia tidak bersalawat kepadaku. Ya, dia tidak bersalawat kepadaku. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Nanti ada hadis yang ke 1403, ya. Kalau hadis ke 1403, lafadznya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau lafadznya di situ adalah al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang namaku disebutkan di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Ini kita bahas sekalian ya. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utamanya ketika beliau disebut. Kata-kata zikirtu saya disebutkan, ulama kita menjelaskan, dan itu juga yang mereka praktekkan. Kata-kata saya disebutkan entah namaku atau gelarku atau semua yang mengandung beliau SAW. Maka ketika ada disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin yang disebutkan adalah Rasul atau Mustafa atau apalah, semua gelar-gelar beliau yang sangat banyak ya, karena di antara manusia yang paling banyak namanya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau Ahmad, beliau Muhammad, beliau Hami, beliau Muqaffa, dan nama-nama yang lain, Hashir ya, gelar-gelar beliau yang lainnya. Dan kaidahnya itu sesuatu yang mulia banyak namanya ya. Karena itu Allah Azza wa Jal memiliki nama berapa? Banyak ya. Yang kita tahu 99. Innalillahi tis'an wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Tapi ada nama au bi kulli ismin huwa lak, salah satunya adalah au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak ya. Nama-nama yang engkau ya Allah rahasiakan, khusus kamu saja yang tahu. Makanya ulama kita mengatakan namanya Allah itu bukan cuma 99, banyak nama Allah SWT yang diberitahukan kepada kita 99. Demikian pula Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada disebutkan dan yang dimaksudkan beliau entah disebut Muhammad atau Ahmad atau apa saja, Rasul, Nabi, maka
Indahu maksudnya di sisinya, dia hadir waktu itu. Jadi entah dia hadir dalam majlis tersebut atau dia mendengarkan pada saat itu, lalu dia tidak bersalawat, maka ada dua celaan baginya. Entah pertama disebutkan rogi manf, celaka dia, celaka dalam artian dia rugi karena kesempatan untuk mendapatkan salawat 10 kali dari Allah dia tidak manfaatkan. Orang sangat rugi itu yang tidak memanfaatkan amalan yang kecil, sederhana, mudah, padahal amalannya sangat besar pahalanya. Karena kalau hitungan-hitungan bisnis, orang yang paling bodoh dalam persoalan bisnis adalah ketika ada peluang dengan keuntungan yang sangat besar dengan pengorbanan yang kecil, usaha yang kecil, tapi keuntungannya sangat besar lalu tidak dimanfaatkan. Itu mungkin dia orang bodoh ya, tidak tahu memanfaatkan momen. Begitu juga sebenarnya dalam perniagaan akhirat kita. Dalam perniagaan akhirat kita, dan kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minin tijarah lan tabur. Kita ini berniaga dengan Allah. Di antara perniagaan kita dengan Allah yang harus kita perhatikan adalah di sana ada amalan-amalan yang sederhana, mudah untuk kita lakukan dan pahalanya sangat besar yang tidak sepatutnya disia-siakan. Salah satunya adalah amalan kecil ini. Nama Nabi kita SAW disebutkan, kita hadir lalu kita tidak manfaatkan untuk bersalawat kepada beliau. Berarti yang salawat itu bukan cuma pembicara saja, tapi kita juga yang mendengarkan nama beliau SAW disebutkan. Yang kedua, celaannya adalah dia disebut sebagai al-bakhil. Al-bakhil. Siapa itu bakhil? Bakhil adalah orang yang tidak mau berinfak. Bakhil adalah orang yang seharusnya mengeluarkan dananya lalu dia tidak mengeluarkan dananya. Itulah kebakhilan. Tapi ternyata kebakhilan yang paling bakhil dalam syariat kita ini bukan orang yang berat mengeluarkan uangnya dalam infak fisabilillah, tapi orang yang paling bakhil, hakikat bakhil adalah orang yang berat untuk melafadzkan kalimat salawat padahal ada kesempatan untuk itu dan dia telah mendengarkan nama Nabi kita SAW disebutkan ya. Jadi kalau ada momen-momen, ada kesempatan, ya ada infak sedekah, silakan manfaatkan. Selama kita bisa, manfaatkan. Jangan kita bakhil terhadap hal itu. Tapi yang paling rugi sebenarnya adalah ketika ada momen dia telah hadir dalam majlis, lalu nama Nabi kita SAW disebutkan berkali-kali, lalu tidak satu kali pun dia bersalawat kepada Nabi SAW. Itu kebakhilan yang paling bakhil ya, orang yang bakhil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang di antara tugas syariat ini mau meluruskan perspektif yang kadang keliru di tengah-tengah umat ya. Atau mungkin benar tapi ada yang lebih benar. Sama ketika Nabi kita SAW menjelaskan makna ghina. Ghina, apa itu ghina? Kaya. Orang yang kaya, apa itu orang yang kaya? Kalau ditanya kita, orang yang banyak hartanya, banyak investasinya. Makanya itu biasa ditanya, ada orang yang sebelum jadi pejabat begini hartanya, setelah jadi pejabat melonjak naik umpamanya. Itu hitungan kekayaannya ya, hitungan kekayaan bagi banyak orang. Tapi orang kaya dalam perspektif syariat bukan itu sebenarnya. Laisal ghina an kasratil ard, bukan kaya itu dengan banyaknya materinya, banyak harta bendanya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi yang paling kaya sebenarnya adalah kaya jiwa, yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, syukur dan memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Karena biar orang makin banyak rekeningnya, makin banyak nilai nominal dari rekening yang dia miliki, makin kaya kelihatan, tapi makin merasa tidak cukup, makin banyak korupsinya lagi. Subhanallah, ini orang tidak kaya sebenarnya.
Adapun orang yang sebenarnya kelihatannya pas-pasan tapi selalu syukur kepada Allah dan juga rajin berinfak, memanfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya, karena dia punya kekayaan jiwa, inilah orang yang paling kaya. Begitu Nabi kita menjelaskan sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika juga beliau menjelaskan orang yang muflis. Muflis. Siapa itu muflis? Orang yang bangkrut, yang fulus. Apa itu artinya fulus? Uang. Aflasah, dia punya uang tapi habis sudah uangnya. Muflis, bangkrut. Siapa yang bangkrut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bilang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta lagi setelah dulunya punya harta. Begitu pemahaman kita tentang bangkrut. Man la dinara lahu wa la dirham. Yang tidak punya lagi dinar, uang emas, tidak punya lagi uang perak. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan muflis, hakikat bangkrut bukan itu sebenarnya. Mungkin ada orang yang bilang dulu saya juga kaya. Kalau di dunia ini ya, dulu saya kaya. Tapi ada cobaan-cobaan, ada musibah-musibah sehingga sekarang saya tidak kaya lagi. Bangkrut sudah perusahaan saya. Kita bilang tidak usah terlalu sedih. Bangkrut di dunia masih ada gantinya. Bangkrut di dunia bukan segala-galanya. Karena memang dunia ini fana. Dunia ini fana. Dunia akan pergi suatu saat. Sekaya-kaya orang hari ini, dia cuma bisa menikmatinya selama hidup di dunia. Sebentar lagi hartanya itu akan pindah kepada orang lain, kepada anaknya atau kepada siapa saja. Tapi orang yang paling muflis, orang yang paling bangkrut adalah nanti di hari kiamat ketahuan siapa yang paling bangkrut. Siapa itu? Orang yang mungkin di dunia ini telah mengusahakan amal-amal soleh. Ya, dan bisa bayangkan ya, Rasulullah menggambarkan orang yang bangkrut, orang yang di dunia dan banyak solatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak sedekahnya, banyak amal-amal solehnya. Tapi di waktu yang sama banyak juga zolimnya, banyak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, banyak juga menyakiti orang lain dalam perasaannya, melukai perasaan orang lain atau menyakiti fisik orang lain. Maka di hari kiamat orang semacam ini akan dituntut sebelum dia menikmati hasil dari upaya dia dalam solat, puasa dan yang lainnya. Orang yang dizalimi di dunia menuntut, minta haknya, maka kebaikan-kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dizaliminya. Mungkin orang yang dizaliminya itu orangnya salat wajib saja, kurang salat sunnahnya. Dia yang selama ini capek salat sunnah di dunia, akhirnya salat sunnahnya dia tidak nikmati karena dia banyak juga zalim kepada orang lain. Maka salat sunnahnya itu yang dia usahakan di dunia akhirnya diberikan kepada orang yang mungkin di dunia biasa-biasa saja salat sunnahnya tapi tidak suka menyakiti orang lain. Dan itu terus dilakukan, dibagi-bagi semua kebaikan-kebaikannya kepada orang yang dizalimi. Hingga satu saat ketika habis surah kebaikan-kebaikannya dibagi-bagi kepada orang yang telah dia zalimi selama di dunia, dan ternyata masih banyak yang menuntut ya. Nanti di hari kiamat itu tidak ada lagi dakwahan-dakwahan yang palsu ya. Hari ini di dunia kita masih menyaksikan adegan-adegan persidangan-persidangan yang mungkin banyak palsunya, banyak pengakuan-pengakuan kita tidak tahu siapa yang benar. Tapi di hari kiamat tidak ada lagi. Di hari kiamat orang ketika mengatakan saya pernah dizalimi, memang betul dia pernah dizalimi. Dan orang yang pernah berbuat zalim tidak bisa lagi bersilat lidah, tidak bisa lagi mengatakan tidak ya. Dia akan menerima apa adanya. Maka ketika sudah habis dibagi-bagi kebaikan-kebaikan amal solehnya, lalu masih banyak juga yang menuntut, maka tidak ada jalan lain kecuali dosa-dosa orang yang dia zalimi itu akhirnya dipindahkan kepada dia. Jadilah dia subhanallah tidak memiliki kebaikan-kebaikan lain karena sudah dibagi-bagi kepada orang lain, yang adalah dosa yang bertumpuk-tumpuk, bukan dosanya sebenarnya, tapi dosa dari orang-orang yang pernah dizaliminya. Ini kata ulama kita, orang yang sangat bangkrut. Tapi coba kita bayangkan, mereka bangkrut karena waktu di dunia banyak amal solehnya, tapi zalim. Gimana kalau kita sudah
sedikit amal soleh kita, lalu zalim lagi, apa yang kita akan banggakan? Mudah sekali akan minus, ya, minus sudah. Kebaikan kita sudah dihabiskan, minus akhirnya datang dosa-dosa yang bertumpuk-tumpuk. Karena itu silahkan perbanyak amal soleh di dunia ini. Inilah memang waktunya, tapi hati-hati jangan mentolimi orang lain. Dan sebaliknya juga, bahkan yang paling penting, jangan sampai Anda menjadi orang yang selalu berbuat kezaliman, lalu Anda tidak punya amal-amal yang bisa Anda andalkan, ya. Sudah malas beramal, zalim lagi kepada orang lain. Inilah orang yang paling bangkrut di akhirat kelak. Ini orang yang paling bangkrut menurut perspektif syariat. Dan ini yang paling hakiki, yang paling sejati. Makanya kita bilang bangkrut yang paling sejati orang yang semacam itu. Sebagaimana kita katakan kikir bakhil yang paling sejati adalah mereka yang tidak bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebutkan. Satu lagi, ya, masih ada beberapa hadis yang lain. InsyaAllah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Tapi satu hadis lagi yang ada hubungannya dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis ke-1401, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." La taj'alu qabri 'ida, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagaikan 'id. Wa sallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku, inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan kepadaku akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita larangan langsung datang dari Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan beliau id. Apa itu id? Sesuatu yang ada waktunya dan terus berulang-ulang. Idul Fitri setiap 1 Syawal, Idul Adha setiap 10 Dzulhijjah, berulang-ulang. Id sesuatu yang dibesarkan dan berulang-ulang. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti jangan menjadikan kuburan beliau sesuatu yang selalu dibesar-besarkan, diagung-agungkan. Kita berziarah kepada beliau, tapi beliau tidak mau kuburan beliau diagung-agungkan, ya. Beliau larang hal tersebut, dan didatangi pada setiap waktu-waktu tertentu, makanya tidak boleh. Jadi ada seorang yang mengharuskan datang pada waktu seperti ini, pada waktu seperti ini, beliau larang. Tapi kita dalam mengunjungi kuburan beliau, kapan kita berada di Masjid Nabawi, mumpung kita berada di Masjid Nabawi, kita ziarah ke kuburan beliau. Tapi jauh-jauh datang ke kuburan beliau, jauh-jauh datang dari rumah kita, dari negeri kita untuk ke kuburan beliau, itu salah. Yang betul adalah kita datang dari jauh-jauh bersusah payah untuk datang ke masjid beliau, lalu mumpung kita berada di masjid beliau, kita ziarah ke kuburan beliau. Itu tidak jadikan id, ya. Jadi ini bantahan kepada mereka-mereka yang menjadikan kuburan Nabi kita sesuatu yang sangat diagung-agungkan, lalu didatangi pada waktu-waktu yang rutin atau waktu-waktu yang dianggap paling afdal, padahal tidak ada dalilnya, ya. Artinya ada yang bilang saya mau selalu datang pada setiap Jumat umpamanya, setiap Jumat karena lebih afdal, atau setiap Kamis umpamanya, atau itu tidak dianjurkan semacam itu. Dan jika ini terkait dengan kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lagi dengan kuburan-kuburan yang lain, ya. Kita muliakan para ulama-ulama kita, tapi mengagungkan kuburan-kuburan mereka dengan cara-cara tertentu dan mengharuskan datang pada waktu-waktu tertentu, maka ini tidak dianjurkan dalam syariat, karena manusia yang terbaik pun melarang kita memperlakukan kuburan beliau seperti itu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa salawat yang diperintahkan kepada beliau itu tidak harus ketika kita berada di kuburan, ya. Karena ada yang biasa kalau kita mau ke Masjid Nabawi atau kita mau pergi umrah, tolong titip salam kepada Rasulullah, ya, dan tolong sampaikan salawat saya kepada beliau.
kita bilang kita di sini maki kita salawat, ya. Tidak harus saya kita di sana, ya. Bahkan ada yang titip surat, ya. Ini minta dilempar di air. Kalau kita ketahuan sama penjaganya itu bisa diamankan kita, ya. Tidak ada yang seperti itu. Kirimkan surat-surat terbaik kita kepada Nabi kita di Indonesia, di Makassar, di Manggala. Kita berada di rumah kita, kita ucapkan salawat kepada beliau sampai kepada Nabi kita SAW. Tidak harus di tempat-tempat tertentu, ya. Ini sabda beliau langsung, dan beliau penasihat yang terbaik dan jujur dalam mengatakan sesuatu. Dan karenanya kecintaan yang sejati kepada beliau adalah mengikuti arahannya, bukan dengan klaim-klaim kita melakukan sesuatu yang gulu berlebihan yang tidak beliau contohkan lalu kita mengklaim kita orang paling cinta kepada beliau. Ini salah dari sebagian orang. Dia mau membuat ritual-ritual khusus untuk mengekspresikan cintanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah ada arahan dan aturan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kepada beliau yang sebenarnya. Maka mari kita memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di mana saja kita berada. Salawat-salawat yang kita ucapkan itu akan sampai kepada beliau dan akan diperlihatkan kepada beliau, dan itu menjadi sebab beliau akan nunggu kita dan akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat kelak. Dan semoga kita bisa bermajlis dengan majlis-majlis yang sangat dekat dengan majlisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.